Minggu lalu kita telah membahas tentang macam-macam perekonomian di daerah tempat kita tinggal ya, produk unggulan di daerah kita. Nah sekarang kita udah ganti bab. Sekarang kita akan menjelaskan atau membahas tentang bab 8, yaitu bumiku sayang, bumiku malang. Artinya apa ya bumiku sayang, bumiku malang? Jadi bumi yang kita tinggali itu bumi yang kita sayangi. Tetapi sayangnya kita kurang dalam merawat bumi tersebut. Sebelum lanjut, Ibu punya sebuah video. Kalian boleh pagi hari 26 Desember 2000 Indonesia dan belasan negara Indonesia menyaksikan di hari dari tayangan video barusan apa saja yang kalian lihat? Tsunami, gempa, terus apa lagi? Coba lihat ini. Apa lagi yang terjadi? Lihat. Perhatikan dulu. Nah, coba. Apa saja? Rumah-rumah roboh, Rumah-rumah roboh, betul. orang berlarian, Orang-orang berlarian. Terus apa lagi? Apa lagi? Rumah-rumah roboh, orang-orang berlarian. Fasilitas yang ada juga ikut hancur. Itu akibat terjangan ombak dari lautan atau kita sebut dengan tsunami. Tanyakan dari video tersebut. Ya. Kenapa kalau sebelum tsunami kelihatannya air dalam lautan itu hilang ya, surut? Ada yang menjawab? Ada yang tahu? Tidak ada? Nih, sebelum terjadinya tsunami, itu di dalam atau di dasar lautan itu terjadi gempa di dalam lautan yang mengakibatkan adanya pergeseran lempeng. Jadi airnya itu masuk ke dalam. Setelah itu baru sama lautannya dikeluarkan dengan gelombang laut yang sangat besar, maka terjadilah tsunami. Ada yang lagi yang mau bertanya? Tidak ya? Kita bahas lebih lanjut tentang bencana alam. Sebelum kalian belajar lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan. Sekarang kita akan belajar tentang bab 8, bumiku malang, bumiku sayang. Topik A, bumi itu berubah.
terjadinya letusan Gunung Merapi. Abu vulkanik yang Gunung Merapi itu keluarkan itu kan di tanah. Nah, karena itu abu vulkanik itu menyebabkan tanah itu menjadi subur, jadi mudah untuk ditanami. Jadi nanti pepohonannya itu akan tumbuh sangat subur. Penjelasan yang Dika sama Iksan berikan itu sudah bagus, sudah lengkap, semuanya ada, dari mulai dampak negatif, dampak positif, dan dampak bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, terima kasih penjelasannya.
ekosistem air menjadi terganggu. C. Ikan di sungai semakin banyak. Atau D. Tanah di sekitar sungai menjadi subur. Sudah? Nomor 4. Salah satu cara mengurangi pencemaran lingkungan adalah pencemaran lingkungan ya. A. Membuang sampah ke sungai agar tidak menumpuk di rumah. B. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. C. Menebang pohon di hutan secara besar-besaran. Dan D. Menggunakan bahan bakar fosil yang mungkin. Jawabannya boleh nanti dikumpulkan pas pulang ke sekolah ya. Sebelum keluar kalian kumpulkan jawabannya, nanti ibu akan mulai. Oke? Sekarang coba ibu mau bertanya. Dari materi yang sudah ibu jelaskan, dari hasil diskusi, pemaparan ibu, menurut kalian ibu memberikan penjelasannya jelas atau tidak? Kalian paham tidak? Oke, bagaimana perasaan kalian untuk pembelajaran kali ini? Senang. Senang. Kenapa senangnya? Happy-nya karena apa? Seru pas presentasi. Seru pas presentasi. Ada lagi? Serunya kenapa? Karena nonton video. Karena presentasi, karena nonton video. Terus apa lagi? Apa lagi? Tanya jawab, Bu. Zikri, happy-nya tuh karena dia tahu jenis alam dan dampaknya bagi kehidupan. Betul. Tadi Isan apa? Tanya jawab. Karena tanya jawabnya seru, jadi lebih tahu ya, lebih paham. Oke. Dari penjelasan dan dari materi hari ini, pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya. Tugas kalian untuk besok, kalian mencari informasi sebanyak mungkin tentang bencana alam dan dampak bagi kehidupan manusia. Tadi masih kurang, sebenarnya banyak sekali dampak bagi kehidupan. Jadi kalian boleh searching, boleh googling dampak dari kehidupan manusia. Oke, siap? Oke, boleh ditutup ya. Buku paketnya boleh disimpan dulu di mejanya masing-masing. Simpan dulu di mejanya. Oke, pasti jangan dulu di bawah. Pasti jangan dulu di bawah. Simpan aja dulu. Yang penting bukunya udah masuk ke dalam tas, buku paketnya udah ditutup, udah disimpan di samping. Udah. Sebelum kita berdoa, kalian boleh berdiri terlebih dahulu. Yuk.